Ya, ada beberapa pertanyaan yang kita jawab dengan waktu yang tersisa. Ada pertanyaan tentang, ada yang pernah membaca buku terjemahan kitab Ar-Ruh pada Ibnu Qayyim, bahwa pada hari Jumat hingga hari Sabtu penghuni kubur mengetahui orang yang menziarahinya. Ini tidak ada dalilnya ya. Saya sendiri tidak mengetahui dalilnya. Bagaimana dengan buku tersebut? Ya, kita ketahui bersama buku Ar-Ruh itu sebagian ulama meragukan penisbatannya kepada Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan ada juga sebagian ulama yang mengatakan buku tersebut ditulis di awal-awal beliau talabul ilmi, yani belum kuat. Yang jelas banyak kesalahan-kesalahan yang dikritik dan banyak hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang diterangkan dalam kitab tersebut. Ada pertanyaan, bagaimana dengan cetakan Al-Quran yang telah dikeluarkan oleh sebagian firqah Islam seperti Majelis Mujahidin baru-baru ini, yang notabene mereka mengklaim memperbaiki terjemahan dari Depak. Menerjemahkan Al-Quran itu adalah pekerjaan besar yang membutuhkan ilmu dan pemahaman yang benar. Kalau orang-orang yang menerjemahkan sendiri belum benar pemahamannya, maka bagaimana mereka bisa menerjemahkan Al-Quran yang merupakan sumber pemahaman yang baik? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak punya maka tidak akan bisa memberikan apa-apa. Jadi kalau mereka sendiri rusak pemahamannya, apalagi dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan pengkafiran, mereka tidak benar dalam memahami, maka tentu kita bisa yakini perbaikan yang mereka lakukan justru akan semakin memperparah dan memperburuk keadaan. Maka dengan segala kekurangan yang ada, terjemahan yang ada ini telah diperiksa oleh beberapa ikhwah kita yang saya ketahui. Saya sendiri tidak pernah melakukannya. Ada beberapa ikhwah yang mengatakan mereka pernah memeriksa, baik itu resmi ataupun secara pribadi. Mereka mengatakan secara umum mayoritas itu tidak ada masalah padanya secara dalam segi terjemahan. Ada masalah-masalah yang mungkin, tapi tidak merupakan perkara yang parah, yang kalau kita lihat dari pembenahan dari firqah atau kelompok ini, saya yakin maka akan banyak kerusakan-kerusakan atau penafsiran-penafsiran yang akan mereka jadikan sesuai dengan hawa nafsunya. Ada hamba Allah diajak ikut kajian di waktu rektor tiba, datang ke Lombok. Sepulangnya hamba Allah ini mengatakan, kenapa dikatakan menyimpang padahal tauhid dan sunnah disampaikan? Iya, tauhid dan sunnah yang bagaimana dulu yang disampaikan? Maksudnya mereka-mereka yang berada di belakang lembaga pendidikan ini, kita ketahui adalah orang-orang yang punya ormas dan mendirikan ormas-ormas di berbagai tempat, dan mereka mengharuskan adanya ormas tersebut. Kemudian dari pengakuan orang-orang yang pernah keluar di sana, mereka punya gerakan-gerakan yang tersembunyi yang dididik dengan pendidikan militer, yang kemudian melakukan hal-hal yang memang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun secara nampak, secara zahirnya untuk organisasi resmi mereka mengatakan sama dengan pemerintah atau bekerja sama dengan pemerintah. Ini seperti yang kita baca sejarah Ikhwanul Muslimin di Mesir dulunya. Mereka punya dua wajah. Ada yang menampakkan secara zahir terang-terangan pro pemerintah, tapi di balik itu mereka punya kelompok-kelompok atau tim-tim yang suka mencuri orang-orang atau menculik tokoh-tokoh yang dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Ini terjadi, dan ini sudah merupakan cara-cara yang terbiasa dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat sejak dahulu. Nah, oleh karena itu sekarang bukti di lapangan yang terjadi, seandainya mereka membawa dakwah sunnah, kenapa mereka tidak berusaha bergabung atau bersama-sama untuk memperbaiki kritikan yang disampaikan kepada mereka? Dan yang lebih lagi, kenapa mereka tidak berusaha terlebih dahulu menyatukan masyayikh rujukan yang mereka jadikan rujukan di Arab Saudi, di Mekah mau di Madinah maupun di negara-negara di tempat-tempat lain di Arab Saudi. Yang kami saksikan sendiri, mereka punya pengajian sendiri, punya syekh-syekh sendiri, dan rata-rata mayoritas syekh-syekh yang mereka jadikan rujukan adalah orang-orang yang tertuduh mengkafirkan pemerintah, tidak suka dengan pemerintah, tidak suka dengan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi masalah dan menjadi bukti tentang tidak benarnya dakwah yang mereka sampaikan, meskipun mengaku-ngaku dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Orang yang mencap kita dengan dakwah yang keras mereka umumnya maksudkan ketika kita tidak mau bergabung atau tidak mengakui acara-acara bid'ah mereka, apa yang harus kita lakukan kepada mereka untuk menghilangkan kesan? Ya, kalau yang dikatakan keras atau kita
disoroti karena kebenaran yang kita lakukan, maka ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW dituduh dengan berbagai macam tuduhan, apakah kita katakan benar tuduhan tersebut? Jelas tidak. Kalau mereka menuduh kita karena kita tidak menghadiri acara-acara bid'ah, maka ini adalah terpuji perbuatan kita. Cuman kalau kita ingin mengajak mereka kepada kebaikan atau ingin menghilangkan kesan keras tersebut, caranya adalah kalau mereka menyelenggarakan acara-acara yang sunnah, berusaha kita bantu semampu kita. Ketika kita mungkin menyumbangkan kurban atau mereka mengadakan acara yang benar, tidak ada pelanggaran, kita berusaha hadiri, kita berusaha berikan kebaikan atau kita sampaikan hadiah, kita kunjungi tetangga kita ketika tidak ada penyimpangan yang terjadi, kita nasihati dan berikan hadiah-hadiah yang bisa menarik hati mereka. Banyak cara-cara yang sesuai dengan syar'i yang bisa kita lakukan, sehingga dengan itu mereka mengetahui bahwa acara-acara tersebut tidak kita hadiri karena keyakinan kita, bukan karena kita tidak mau bergabung atau tidak mau bersama mereka. Apakah benar sikap saya ini terkadang ragu-ragu terhadap ustadz-ustadz yang tidak dekat ustadz kita yang telah jelas-jelas di atas sunnah? Ahlu sunnah itu orang-orang yang dikenal. Insya Allah secara umum kita katakan, ya, orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW di Indonesia kita kenal orang-orangnya, dan mereka menghadiri majelisnya para ulama ahlu sunnah yang juga kita kenal. Maka wajar kalau ada seorang yang mengaku sebagai dai sunnah kita tidak kenal, kita tidak tahu bergabung dengan siapa. Meskipun kalau kita dengar mungkin ceramahnya membawakan sunnah, kita tidak langsung cap dia sebagai ahlul bid'ah hanya karena tidak dekat atau tidak dikenal ustadz kita. Tapi minimal ini menjadikan kita ragu sampai kita merasa jelas perkaranya, kita tanyakan atau kita cari informasi tentang dia, baru kita bisa tentukan hukum terhadap orang tersebut. Jadi kita tetap bersikap hati-hati tapi juga tidak menuduh dengan memastikan. Tapi yang jelas ahlu sunnah kita kenal orang-orangnya, dan kita kenal mereka-mereka melalui pertemuan-pertemuan atau menghadiri ceramahnya dan daurah-daurahnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada pastor yang bercerai, kemudian setelah habis masa iddahnya mereka menikah kembali, kemudian mereka bercerai kembali. Pertanyaannya, apakah perceraian yang kedua ini terhitung talak satu atau talak dua? Ya, terhitung talak dua, sudah talak dua itu ya. Apakah kita termasuk berdakwah apabila kita memperdengarkan masyarakat rekaman-rekaman kajian melalui pengeras suara di masjid-masjid sunnah, karena masjid di kampung Anda jarang ada kajian Ustaz? Iya, termasuk sunnah. Kita perdengarkan kepada mereka dengan dikeraskan selama tidak mengganggu ya. Kita perdengarkan kepada mereka dan semoga dengan itu mereka akan mendapatkan hidayah meskipun mendengarkan sedikit, kemudian mereka mengenal hidayah sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah itu kalau disampaikan dan menyentuh hati yang masih sesuai dengan fitrah, maka insya Allah dia akan kembali dan mau mengikuti kebenaran. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui ada kebaikan dalam diri mereka, maka Allah jadikan mereka mau mendengarkan petunjuknya. Dulu saya ujian nasional SMA, saya mendapat bocoran jawaban ujian nasional dan menconteknya. Apa boleh saya gunakan ijazah saya ini melamar pekerjaan? Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja kalau antum tidak ada usaha belajar sama sekali atau mayoritas yang antum dapatkan usaha dari ijazah tersebut adalah penipuan, ya ini tidak boleh digunakan yang seperti ini, karena antum tidak ikuti ujian, ini cuma dapat beli dan seterusnya, ini yang tidak boleh. Tapi kalau antum ada usaha, mayoritas dengan usaha antum juga belajar, kemudian dapat melakukan kesalahan seperti dapat bocoran jawaban yang tidak semua, maka kalau yang mayoritas usaha yang antum lakukan benar, maka insya Allah ijazahnya tersebut tidak sampai dikatakan tidak boleh digunakan. Kecuali kalau antum beli atau tidak ada usaha sama sekali, maka ini jelas semuanya palsu 100% begitu ya. Bagaimana hukumnya seorang yang tidak percaya Allah di atas arsy dan bagaimana hukum sembelihannya?
tentu saja hukum asalnya kita ketahui para ulama mengkafirkannya. Kalau jelas-jelas dia tidak telah tahu petunjuk Allah kemudian dia mengingkari kepada Allah di atas arsy, maka dia para ulama mengkafirkannya secara umum. Adapun secara perorangan kita ketahui ini perkara yang mungkin banyak orang-orang kaum muslimin itu kena syubhat. Makanya kita perlu tegakkan hujah padanya, kita perlu nasihati dia sekali, 2 kali, 3 kali agar dia tidak terkena syubhat yang sangat berbahaya bagi keimanannya ini. Maka orangnya kalau kita belum nasihati dia, kita katakan dia sebagai orang yang jahil, atau kita dapatkan bukti-bukti bahwa dia belum pernah belajar agama, maka kita hukumi, katakan dia sebagai orang muslim yang jahil. Tapi kalau sudah kita nasihati tetap dia menolak, maka kita ragukan, ya kita khawatir ragu-ragu, maka untuk menjaga diri sebaiknya kita tinggalkan sembelihannya begitu. Ada yang bertanya kenapa Al-Quran itu pakai baris, padahal dulu diturunkan tidak pakai baris. Iya, yang dulu Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang fasih bahasa Arab. Sekarang aja kita pakai baris masih salah-salah, apalagi tidak pakai baris sama sekali. Ini tidak mengapa, tidak bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Sama kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh para sahabat belajar bahasa Arab. Ya, tidak pernah di kalangan sahabat itu belajar nahwu sorof misalnya, tidak ada. Kita sekarang belajar karena kita jauh dari pemahaman bahasa Arab. Karena kita ingin paham Al-Quran dan Sunnah, maka kita pelajari hal tersebut. Nah, bagaimana cara memperbaiki murid yang sering melakukan pelanggaran di pondok madrasah kaum muslimin? Ketika misalnya dikeluarkan dari pondok, siapa lagi yang akan memperbaikinya? Insya Allah Allah akan memperbaikinya kalau memang dia baik. Yang jelas dilihat kesalahannya. Pertama, kalau kesalahan sedikit ya diberi hukuman yang bermanfaat. Ya, sebagian dari para masyayikh itu mengkritik kalau orang itu dihukum digundul misalnya, tidak ada manfaatnya. Kalau dihukum dia suruh bersihkan masjid, bersihkan WC masjid, dia dapat pahala kan? Dihukum dan dapat pahala meskipun dia terpaksa melakukannya. Adapun kalau digundul, manfaatnya dia cuma malu, tidak dapatkan apa-apa begitu ya. Kalau sampai misalnya dia sudah parah dan dikeluarkan, maka tentu ini sesuai dengan kaidah syariah kan, karena mempertimbangkan daripada dia merusak orang lain, merusak orang banyak, maka mendingan dia sendiri yang keluar dari itu, yang semoga dengan kita menerapkan hukum syar'i padanya dia akan bisa mendapatkan hidayah atau menjadi lebih baik. Nah, kita akhiri. Sallallahu alaihi wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.